Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meriana Latikaka, mahasiswa dari Stikes Riau Sulawesi Bawah, prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang penyakit stroke untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal beda atau KMB dengan dosen pengampu Pak Henry Purwadi, Escape Nurse, MNGAC. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu apa definisi atau pengertian dari stroke. Stroke adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya suplai darah ke otak. Pengertian yang kedua, stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul secara mendadak dalam waktu singkat yang mengakibatkan gangguan aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau ischemic stroke, akibat perdarahan atau hemorrhagic stroke. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu apa sih penyebab dari stroke. Penyebab dari stroke dibagi menjadi dua. Yang pertama, stroke hemoragi atau pendarahan. Yang kedua, stroke non-hemoragi atau iskemik. Stroke hemoragi diakibatkan oleh hipertensi dan pecahnya pembuluh darah ke otak yang menyebabkan perembesan darah ke dalam peringkim otak, dapat mengakibatkan penekanan pergeseran pada otak. Sedangkan stroke non-hemoragi atau iskemik terjadi karena penumpukan plak atau penyumbatan plak pada pembuluh darah. Berikutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala stroke. Gejala stroke yang pertama yaitu kelemahan atau kekakuan tubuh satu sisi. Yang kedua, kelumpuhan kedua sisi. Yang ketiga, gangguan menelan. Yang keempat, gangguan keseimbangan tubuh. Yang kelima, kesulitan pemahaman. Yang keenam, kesulitan membaca. Yang ketujuh, gangguan penglihatan. Yang kedelapan, gangguan memori dan aktivitas sehari-hari terganggu. Berikutnya teman-teman kita akan membahas patofisiologi atau siklus terjadinya stroke. Yang pertama, otak akan mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua, kematian sel neuron. Kenapa terjadi kematian sel neuron? Karena otak mengalami kekurangan suplai darah yang mengandung oksigen. Yang kedua, terjadinya penekanan atau hipertensi dalam dinding arteri, maka terjadilah dinding arteri menipis dan rapuh. Yang ketiga, pembuluh darah pecah dan perdarahan pada otak. Kenapa bisa terjadi pembuluh darah pecah? Karena adanya penekanan atau tekanan darah itu meningkat, sehingga pembuluh darah mengalami pemecahan dan darah merembes ke otak dan masuk ke otak parenkim secara tidak teratur, sehingga terjadilah kelumpuhan atau kelemahan yang mengakibatkan stroke hemoragik atau stroke pendarahan atau stroke yang disebabkan karena terjadinya pendarahan. Berikutnya kita akan membahas cara pemeriksaan stroke pertama kali sebelum dibawa ke rumah sakit. Kita akan menggunakan metode FAST. F-A-S-T. F adalah face, A adalah arm, S adalah speech, T adalah time. FAST adalah pemeriksaan yang dilihat dari wajah seseorang yang tampak tidak normal, seperti turun sebelah dan tidak simetris. Sedangkan arm merupakan pemeriksaan yang dilihat dari lengan penderita menjadi lemah atau tidak. Sedangkan speech, gejala yang dilihat dari cara bicaranya yang menjadi sulit, tidak jelas atau bahkan tidak bisa bicara. Time ini adalah metode terakhir. Setelah 3 metode sebelumnya terindikasi pada penderita, maka sudah waktunya membawa penderita ke rumah sakit. Berikutnya kita akan membahas pemeriksaan untuk menentukan diagnosa atau untuk menentukan apakah
teman-teman mengalami penyakit stroke atau tidak? Yang pertama, rongseng kepala dan medula spinalis. Yang kedua, elektroensefalografi atau EKG. Yang ketiga, fungsi lumbal. Yang keempat, angiografi. Yang kelima, CT scan. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan cara pencegahan atau cara pengobatan penyakit stroke. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit stroke dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer yang pertama yaitu menghindari rokok, stres, alkohol, kegemukan, konsumsi garam berlebihan, dan obat-obatan. Yang kedua, mengurangi kolesterol dengan mengurangi makan lemak dalam makanan. Yang ketiga, mengendalikan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit vaskuler. Yang keempat, konsumsi gizi yang seimbang seperti banyak makan sayuran, buah-buahan, dan ikan. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Pencegahan sekunder yang pertama yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti asetosal, antikoagulan oral bagi penderita dengan faktor risiko jantung, clopidogrel. Yang kedua, modifikasi gaya hidup dan faktor risiko stroke. Misalnya mengonsumsi obat antihipertensi yang sesuai pada penderita hipertensi, mengonsumsi obat hipoglikemik pada penderita diabetes, diet rendah lemak, dan mengonsumsi obat antidislipidemia pada penderita dislipidemia. Berhenti merokok, berhenti mengonsumsi alkohol, hindari kelebihan berat badan dan kurang gerak. Dan yang terakhir yaitu apa saja komplikasi dari penyakit stroke. Komplikasi dari penyakit stroke yaitu infeksi toraks, konstipasi, pneumonia, UTI atau urinary tract infection, depresi, kejang, stroke berulang, jantung konstif, luka tekan atau dekubitus. Terakhir dari saya, mari kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan, rajin berolahraga agar kita sehat di masa tua dan tidak sengsara